Subhanahu wa ta'ala, tentunya apa yang kami sudah sampaikan pada tema-tema terdahulu seperti istrimu bukan seorang bidadari, bukan seorang malaikat. Ini semua adalah curahan hati para istri. Nah, pada malam ini ana rangkum curahan hati ataupun jeritan hati para suami, dan ini banyak terjadi. Allahu a'lam bissawab. Para ikhwah rahimani wa rahimakumullah jami'an, antum dengarkan, hadirkan hati surat cinta untuk istriku, serial nasihat untuk para istri, jeritan hati para suami. Istriku, Nabi sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan kepadaku neraka, dan aku melihat kebanyakan penghuninya adalah kaum wanita. Mereka kufur. Kemudian para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah disebabkan kufur mereka pada Allah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, tidak. Tapi mereka kufur pada suami mereka, dan mereka kufur kepada kebaikan daripada suami mereka. Seandainya seorang suami dari kalian berbuat baik kepada istrinya sepanjang tahun atau seumur hidup, kemudian istrinya melihat sesuatu yang jelek pada diri suaminya, maka dia mengatakan, aku tidak pernah melihat kebaikan pada dirimu sama sekali. Dan ini banyak terjadi. Ini kita dapatkan banyak para ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala pada para wanita. Ketika terjadi konflik di dalam rumah tangga, maka dia selalu berkaca dan melihat kepada masa lalu. Dia mengungkap setiap kesalahan-kesalahan suaminya. Dia sebut satu persatu, dan dia lupa dengan banyaknya kebaikan yang terdapat pada diri suaminya. Ini terjadi. Para akhwat, para ikhwan, jujurlah dari dalam hati kalian. Bukankah kalian merasakan hal ini? Para istri, bukankah ini terjadi pada kalian? Bertakwa pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya penghuni ataupun penduduk neraka itu kebanyakannya adalah para wanita. Disebabkan karena apa? Karena kufur tadi. Kufur kepada Allah? Lah. Ibadahnya bagus. Salatnya bagus. Puasanya bagus. Salat malamnya bagus. Baca Qur'annya bagus. Kufur kepada Allah? Lah. Tidak. Tapi apa? Mereka kufur kepada suami-suami mereka. Mereka kufur kepada suami mereka. Ini yang terjadi para ikhwan maupun para akhwat. Ini kebanyakan terjadi, bukan saja hari ini, dahulu sudah terjadi. Maka karenanya wahai istriku, jadilah engkau pelengkap dalam hidupku, dalam menutup aibku, sebagaimana Allah menjadikanmu pakaian untukku dan aku adalah pakaian untukmu. Allah Ta'ala berfirman, hunnal libasul lakum wa antum libasul lahunna. Mereka istri-istrimu adalah pakaian untukmu dan kamu adalah pakaian untuk mereka. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 187. Maka di sini tentunya para akhwat maupun para ikhwah, sadarilah bersama bahwasanya tujuan daripada pernikahan itu bukan saling berkompetisi untuk mengungkapkan kesalahan pasangan kita. Bukan. Tapi tujuan daripada rumah tangga adalah apa? Saling menutup aib. Para suami, tutuplah aib istri kalian. Para istri, jangan ceritakan aib suami kalian. Jangan ceritakan aib suami kalian. Wa antum libasul lahun. Padahal kita hidup bukan di masa lalu. Kita hidup hari ini untuk menyambut hari esok. Maka yang kita lihat adalah masa depan kita.
Jangan kembali kepada masa lalu. Jadikan jadi sumber daripada tersebarnya aib tersebut. Kita dapatkan para wanita, kita dapat suami mereka. Karena firman Allah yang kita baca ini, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka adalah pakaian untuk kalian dan kalian adalah pakaian untuk mereka. Para akhwat maupun para ikhwan, maka saling melengkapilah. Saling melengkapilah. Jangan jadikan pernikahan itu ajang untuk mengungkapkan aib. Rumah tangga yang suka melihat kepada aib pasangannya tidak akan pernah hidup bahagia. Tidak akan pernah hidup bahagia. Saling lengkapi, saling menutupi. Sebagaimana fungsi daripada pakaian. Pakaian tidak lain untuk menutup aib kita, agar supaya ketika dingin kita merasa panas atau merasa hangat, ketika panas kita merasa dingin. Itulah fungsi daripada pakaian. Saling melengkapi, bukan menjadi ajang daripada apa? Dari Allah Ta'ala untukku dalam hidupku ini, sebagaimana aku juga merupakan karunia dari Allah Ta'ala untukmu istriku. Maka selayaknya bersyukur kepada Allah Ta'ala yang mengkaruniakan dirimu kepadaku dan aku kepadamu, wahai istriku kekasihku. Ini tujuan daripada pernikahan. Bahwasanya tujuan daripada pernikahan adalah penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Antum nak hidup tenang, begitu juga para akhwat. Nak hidup bahagia, nak hidup tenang dalam kehidupan rumah tangga, maka lihatlah pasangan kita itu karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah pasangan kita itu sebagai karunia daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi ketika kita dapatkan satu keburukan daripada istri kita, bersyukur pada Allah, oh ternyata Allah karuniakan istri saya agar saya membimbing dia kepada kebaikan. Begitu juga para istri ketika melihat suami sebagai karunia, maka akan menjawab dengan hal yang sama. Apa yang terjadi? Kalaulah pasangan kita itu karunia, apa yang harus kita lakukan? Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Istriku, syukur merupakan kunci bertambahnya nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepadamu dan kepadaku. Berkahnya nikmat yang ada padamu dan padaku, serta ia merupakan kunci untuk mengikat nikmat ini padamu dan padaku. Sebagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kamu bersyukur, maka niscaya akan aku tambahkan nikmat-nikmatku kepadamu, dan jika kamu kufur, sungguh azabku sangat pedih. Quran surat Ibrahim ayat 7. Ini di sini ikhwan, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala nikmat tersebut. Kita mengikat nikmat tersebut. Kita mengikatnya dengan sebuah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita bersyukur. Makanya di sini kalau kita punya pasangan, bersyukur pada Allah selalu. Bersyukur pada Allah selalu. Terutama para akhwat. Bersyukur dan berterima kasihlah kepada suami-suami kalian. Jangan kufur. Sungguh Rasulullah SAW telah bersabda memperingatkan para wanita, atau memperingatkanmu wahai istriku, la yanzurullah, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihat kepada seorang wanita la tashkuru li zawjiha, yang tidak bersyukur kepada suaminya, wa ya la tastaghni anhu, begitu juga dia sama para akhwat selalu berterima kasih pada suami kalian. Jangan kufur, jangan menuntut berlebih-lebihan, melebihi kemampuan suami, melebihi kemampuan suami. Jangan. Kalau kalian seperti ini, rumah tangga kalian tidak akan pernah bahagia, tidak akan pernah selamanya.
Tidak akan pernah selamanya. Karenanya, wahai istriku, jadilah hamba yang selalu bersyukur dengan hatimu, lisanmu, maupun perbuatanmu, wahai istriku, yang kukasihi karena Allah Ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya Bani Israel, udhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Allah berfirman bahwasanya, wahai Bani Israel, ingatlah akan nikmat-nikmatku. Syekh Abdul Rahman bin Nasir Sa'idi rahimahullah ta'ala ketika menafsirkan firman Allah ini, apa kata beliau? Mengingat nikmat-nikmat Allah dengan apa? Yaitu yang pertama, dengan hati. Hendaklah para istri meyakini betapa banyak para wanita di sana yang mereka sudah mulai ditinggal. Mereka hidup kesepian tanpa pasangan, sedangkan kalian selalu didampingi. Maka bersyukurlah, ingatlah akan nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian berupa suami ini. Berupa suami ini. Ingat dengan apa? Yakini betul bahwasanya nikmat dari Allah, yang pada hari ini ada wanita-wanita yang lain yang tidak memilikinya. Yang kedua, thanaan, memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu. Yang ketiga, dengan perbuatan, taati suami kalian, wahai para wanita. Itu bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat suami. Taati istriku, sesungguhnya Allah Ta'ala Rabb kita telah memerintahkanku untuk berbuat baik kepadamu, membimbingmu, menasihatimu, menyayangimu, sebagaimana firman-Nya, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah istri-istrimu dengan cara yang ma'ruf. Quran surat An-Nisa ayat 19. Maka taatilah suamimu ini sebagaimana perintah Allah kepadamu, agar kau taat kepadaku dalam hal yang ma'ruf. Coba bayangkan hari ini banyak para wanita-wanita yang durhaka, yang nusyuz. Kepada siapa? Kepada suami-suami mereka. Berkata kasar, mencaci maki, hal biasa mereka lakukan. Hal itu hal biasa mereka lakukan kepada suami-suami mereka. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan, Allah perintahkan para wanita itu untuk apa? Taat kepada para suaminya. Taat kepada para suaminya. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, apabila seorang istri mengerjakan salat yang 5 waktu, berpuasa pada bulan Ramadan, menjaga kehormatannya, dan taat kepada suaminya, niscaya ia akan masuk syurga dari pintu yang mana yang ia kehendaki. Hadis riwayat Ibnu Hibban dari jalan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Istriku, dunia tempat kita hidup sementara waktu ini hanyalah sebuah perhiasan yang kelak akan kita tinggalkan dan kita tanggalkan. Maka sebaik-baiknya sebuah perhiasan yang kekal dan abadi hingga akhir nanti adalah istri yang salihah. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ad-dunya mata'un wa khairul mata'i mar'atun salihah." Dunia ini adalah sebuah perhiasan, wahai istriku, dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita yang salihah. Maka jadilah kau perhiasan terindah dalam hidupku ini, wahai istriku. Wahai para istri, sesungguhnya suami kalian itu tidak mengharapkan banyak daripada kalian. Cukup kalian menjadi wanita yang salihah, maka itu sudah menjadi sesuatu yang sangat-sangat berharga pada suami kalian. Istriku, sungguh fitnah syubhat dan fitnah syahwat begitu merajalela di akhir zaman ini. Janganlah kau siksa suamimu ini dengan akhlak yang buruk dan penampilan yang tidak terurus. Karenanya berhiaslah dengan akhlakmu dan penampilanmu, wahai istriku kekasihku. Jadilah wanita terbaik, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik istri adalah yang menyenangkan jika suami melihatnya, taat jika suami menyuruhnya, serta tidak menyalahi suaminya pada dirinya dan hartanya pada apa yang tidak disukai suaminya. Istriku,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan sebaik-baik teladan untuk kita, untukmu dan untukku. Beliau telah menyuruhku untuk menjadi lelaki terbaik untukmu dalam hidupmu. Beliau telah menyuruhku untuk menjadikan rumah sebagai taman dari taman surga. Maka bantulah aku dengan ketaatanmu, ibadahmu, akhlakmu, serta kata-kata indah dari lisanmu, serta doamu dan munajatmu kepada Al-Khaliq. Jangan kau siksa aku dengan kata-kata kufur. Jangan kau siksa aku dengan kata-kata fasik. Jangan kau siksa aku dengan kata-kata ceraikan aku, ceraikan aku. Karena ini banyak terjadi para ikhwan. Ini banyak terjadi. Para istri kalau sedikit masalah itu udah minta cerai. Maka bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai istriku, siapapun istri yang meminta cerai dari suaminya tanpa alasan yang benar, maka ia tak akan mencium aroma surga. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmidzi dan Ibnu Majah serta yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, wahai istriku, al-mukhtali'at hunnal munafiqat. Para istri yang meminta cerai ialah wanita-wanita yang munafik. Hadis riwayat Tirmizi dari Thauban. Istriku, setiap kita, aku dan kamu, kita berdua pasti akan menghadap Allah Ta'ala dalam keadaan jasad tak bernyawa. Maka bantulah aku agar bisa wafat dalam ketaatan, sebagaimana aku disuruh untuk membantumu dalam kebaikan dan ketaatan, wahai kekasih hatiku. Istriku, mari kita bersama mengarungi samudera cinta, karena Allah Ta'ala, sungguh kau adalah belahan jiwaku, dari tulang rusukku, wahai istriku, bidadari duniaku. Para suami, nasihat untuk kalian di akhir materi ini, bersikap lemah lembutlah kepada istri kalian. Bersikap romantislah. Amalkan ilmu, tunaikan hak-hak istri kalian. Jangan kalian kajian, kalian belajar bertahun-tahun, tapi kata-kata cinta, kata-kata kekasih, kata-kata sayang tak pernah kalian ungkapkan kepada istri kalian. Sungguh istri kalian, mereka sangat membutuhkan dibelai, disayang, dicintai, dipeluk, dihormati, dilayani, karena kalian adalah pemimpin. Begitu juga para istri, suami kalian adalah pemimpin kalian. Hormati mereka, taati mereka, bawa mereka ke jalur ketaatan, lengkapi mereka apabila mereka melakukan kesalahan. Jangan jadikan diri kalian sebagai sumber daripada fitnah ataupun kemudaratan terhadap suami kalian, wahai para istri. Ini saja daripada ana. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita semua. Sebenarnya ini ana mau sebarkan untuk kalian. Silahkan, kalau kalian mau ambil, kalian bacakan kepada istri kalian. Tafadhal, silahkan. Tapi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, surat cinta untuk istriku ini mungkin kalian akan pulang di rumah, kalian bacakan kepada istri-istri kalian. Kalian bacakan, silahkan kalian bacakan. Dudukkan istri kalian, bacakan. Wallahi, ini nasihat untuk istri kalian agar menjadi wanita yang saleh. Insyaallah kalian akan bahagia kalau betul-betul kalian merealisasikan ini, wahai para akhwat. Itu saja daripada ana, tidak panjang lebar. Semoga bahasan hari ini Anda tidak panjang lebar ya. Sebenarnya ini sebagai nasihat saja ya. Anda cuma bacakan saja sebenarnya. Ya, pulang kalian bacakan kepada istri kalian. Allahu a'lam bishawab. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.